Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amris Setiaur Harjo, SPD MPA, Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, NIDN 0016089203. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT unsur pengajaran untuk memenuhi instrumen penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Saya akan menguraikan mata kuliah analisis isu kebijakan pendidikan yang sudah saya ampu sejak tahun 2021 dan telah terekam di sistem sebagai kinerja komponen pengajaran. Mata kuliah ini ialah mata kuliah wajib program studi kebijakan pendidikan dengan 2 SKS untuk mahasiswa semester 2. Tujuan mata kuliah ini ialah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep, ruang lingkup, dan metode analisis isu kebijakan sebagai tahap awal perumusan kebijakan pendidikan. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di kelas dengan pendekatan konstruktivisme yang berfokus pada pengalaman belajar mahasiswa secara interaktif untuk membangun pengetahuan. Kuliah dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang telah diintegrasikan sesuai capaian lulusan prodi atau CPL dan ditajamkan melalui capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pembelajaran ini telah diintegrasikan dengan platform digital seperti Google Classroom untuk memudahkan akses materi dan pengumpulan tugas, serta presensi online untuk efektivitas. Mata kuliah analisis isu kebijakan pendidikan didesain menggunakan pendekatan Student Centered Learning berbasis Outcome Based Education (OBE), sehingga mahasiswa mampu memahami teori dan mengasah keterampilan secara optimal. Metode perkuliahan mencakup ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, project-based learning, dan team-based project. Konkretnya, dalam project-based learning misalnya, mahasiswa akan diminta untuk membuat mini riset untuk menganalisis isu kebijakan pendidikan di sekolah melalui berbagai metode analisis isu yang telah diberikan. Selanjutnya, mahasiswa diminta menganalisis dalam bentuk policy paper dan divisualkan dalam bentuk infografis. Melalui cara-cara ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga diasah untuk terampil menerapkannya dalam praktek nyata di lapangan. Pada proses pembelajaran, mahasiswa juga diminta untuk mempresentasikan output team-based project misalnya, sehingga pengetahuan dapat dibangun secara konstruktif berdasarkan pengalaman dan tercipta pembelajaran yang interaktif dalam prosesnya. Adapun CPL Prodi Kebijakan Pendidikan terdiri dari 3 domain utama, yaitu sikap, selanjutnya disingkat sebagai S, pengetahuan sebagai P, keterampilan umum sebagai KU, keterampilan khusus disingkat KK, dan CPL yang relevan dan berusaha diwujudkan dalam mata kuliah ini yaitu 1. S3, memiliki sikap taat hukum, disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerjasama, dan memiliki kepekaan sosial. S4, menginternalisasikan nilai dan etika akademik dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. P3, memahami berbagai praktik pendidikan di sekolah, masyarakat, dan keluarga. P5, menguasai proses kebijakan yang meliputi analisis kebutuhan kebijakan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. KU1, mampu menganalisis kebijakan pendidikan dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. KU2, mengkaji implementasi dan implikasi pengembangan kebijakan pendidikan di tingkat nasional, daerah, serta satuan pendidikan didasarkan pada kaidah dan etika ilmiah. KK2,
melakukan analisis untuk perumusan kebijakan pendidikan yang menjadi kewenangan daerah berbasis fondasi pendidikan. KK4, mengolah informasi dan data sebagai masukan dalam perencanaan kebijakan. Kemudian, adapun CPL tersebut diaktualisasikan dalam 4 CPMK, yaitu sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan kaitan kebijakan pendidikan dan dinamika politik, menguraikan perbedaan isu dan masalah kebijakan. Mahasiswa mampu menganalisis tipe-tipe masalah dan agenda setting kebijakan. 3. Mahasiswa mampu memahami konsep dan metode perumusan masalah berbasis multiple research method. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis data untuk mengidentifikasi masalah kebijakan menggunakan metode analisis yang sesuai dan proper. Untuk mencapai CPMK tersebut, maka disusun materi pembelajaran sebagai berikut. 1. Kebijakan pendidikan dalam perkembangan zaman dan dinamika politik. 2. Klasifikasi isu dan kelas masalah kebijakan. 3. Tipe-tipe masalah kebijakan pendidikan. 4. Permasalahan pendidikan terkini. 5. Pola-pola inisiatif kebijakan. 6. Model agenda isu di era modern. 7. Analisis batas dan brainstorming sebagai metode perumusan masalah. 8. Policy window kebijakan. 9. Analisis hierarki masalah sebagai peta masalah. 10. Analisis data dalam mendefinisikan masalah prioritas kebijakan. Dan 11. Analisis permasalahan pendidikan di lingkup sekolah. Selanjutnya, kriteria penilaian yang didasarkan pada rencana pembelajaran berbasis OBE yang telah disinkronkan dengan kebijakan kampus di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu hasil dari Project Based Learning sejumlah 50%, UAS 18%, UTS 15%, tugas 7%, kuis 5%, kehadiran 5%, dengan rubrik penilaian sebagai berikut. 81 sampai 100 masuk klaster A, skor 66 sampai 80 klaster B, 56 sampai 60 masuk penilaian klaster C, skor 41 sampai 55 untuk klaster D, dan 0 sampai 40 untuk klaster E. Yang mana dalam setiap klaster terdapat variasi agar lebih presisi dalam menilai seperti Amin, B+, dan sebagainya. Selain itu, referensi pembelajaran berbasis sumber-sumber yang kredibel diberikan dalam pembelajaran atau kuliah ini, meliputi sumber buku, artikel ilmiah, hasil riset tim atau saya, seperti berikut. Misalnya William Dunn 2017 tentang Public Policy Analysis and Integrated Approach. 2 misalnya Fisher dan Miller 2017 tentang Handbook of Public Policy Analysis. 3 Rahmat Fadli 2024 tentang kebijakan pendidikan mengenai konsep, model, dan isu dalam konteks Indonesia. Dan 4 Nur Laili dan Amreh Setio Raharjo et al. Dalam konteks analisis tren, dalam konteks tatap muka pendidikan atau pembelajaran melalui sentimen Twitter, untuk kemudian dibikin semacam top modeling. Rujukan itu merupakan rujukan-rujukan utama dan ditambah rujukan-rujukan lainnya sesuai perkembangan zaman. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah analisis isu-isu kebijakan pendidikan dengan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, saya akan sajikan video pembelajaran tatap muka di kelas dalam mata kuliah analisis isu-isu kebijakan pendidikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya, guys? Alhamdulillah. Mari kita mulai dengan doa agar diberikan
kelancaran dan berkah. Berdoa dipersilakan. Amin. Ya teman-teman, kali ini kita ada di mata kuliah analisis isu-isu kebijakan pertemuan ke berapa? Ke-7 ya? Ke-7. Dan sebelumnya kita udah ngobrolin tentang pola-pola inisiatif, yang mana ada 3 pola. Coba kita warming up dulu, kita flashback, recall apa yang udah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kira-kira apa contoh dari pola inisiatif ini? Ada yang bisa menyampaikan? Mas Arik mungkin? Iya bisa Pak. Salah 2 dari ini, bisa silakan. Coba perkenalkan teman-teman, saya Susilo Eri Satrio dengan akronim 12. Kalau menurut pendapat saya yang pola inisiatif luar atau eksternal itu yang ada RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual. RUU ini tuh diusulin oleh organisasi masyarakat sipil bersama dengan akademisi yang aktif untuk mengawal isu kekerasan seksual di Indonesia. Tapi mereka ini berkolaborasi dengan Komnas Perempuan. Nah, RUU ini tuh awalnya diusulin pada tahun 2012. Ya, saya rasa cukup. Yang apa tadi, RUU PKS tentang pencegahan kekerasan seksual, itu saya rasa masuk ya di pola inisiatif apa tadi? Eksternal, Pak. Eksternal atau luar ya, karena agenda itu didesakkan oleh non pemerintah, yaitu misalnya waktu itu apa, demo-demo aktivis, feminis dan sebagainya. Artinya itu kan didesakkan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Nah, itu salah satu contoh dari pola inisiatif luar. Nanti ada internal yang dari dalam, yang konsolidasi berarti apa? Semacam kolaborasi gitu ya. Kolaborasi atau campuran, ada greget atau inisiatif dari pemerintah juga merespon kebutuhan masyarakat. Jadi ini penting untuk memetakan apa yang terjadi dalam sebuah kebijakan. Lalu kita masuk pada pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu tentang metode dalam agenda setting. Agenda setting ini siapa? Ada yang kenal beliau ini? Thomas apa? Thomas Erda ya. Ya ini yang kita tahu quote-nya sangat terkenal apa tuh? Whatever government choose to do or not to do kan. Bagaimana pemerintah yang lakuin apapun itu adalah sebuah kebijakan. Dan dalam konteks ini dia ngomong tentang agenda setting, bagaimana kita perlu ngambil satu prioritas masalah karena ada limitasi dan sebagainya. Oleh karena itu kita mau menggali lagi hari ini apa metode untuk melakukan identifikasi atau agenda setting untuk menemukan masalah prioritas. Kemudian ini tentu penting karena agenda setting penting karena jangan sampai kita memecahkan masalah yang salah gitu. Jangan sampai ada orang sakit perut malah dikasih promak gitu kan. Berarti kan itu nggak menyelesaikan masalah, dia mengobati dengan hal yang salah. Jadi penting sekali untuk melihat atau mencari akar masalahnya. Maka dari itu agenda setting menjadi sangat urgent. Kemudian kita masuk pada agenda setting yang pertama tentang boundary analysis. Ini salah satu metode dari William Dunn dalam bukunya di Public Policy Analysis Integrated Approach. Dia ngomong tentang ada 3 hal: saturation sampling, elicitation of problem, dan boundary estimation. Jadi ini adalah tahap untuk menggali akar masalah dengan presisi gitu. Karena tugas dari analis kebijakan adalah mengesampingkan subjektivitas gitu. Jangan sampai perdukunan, ramalan dan sebagainya itu muncul lagi. Kemudian ini adalah tahap-tahap dari boundary analysis atau analisis batas gitu. Yang pertama tentang saturation sampling atau sampel jenuh gitu. Kita mau cari menggali dalam sebuah kebijakan siapa aktor-aktor kunci yang perlu kita mintai informasi agar kita dapat gambaran umumnya, gambaran utuh dari sebuah masalah gitu. Karena jangan sampai kembali tadi memecahkan masalah yang salah gitu. Jadi mencari key informannya dengan cara kombinasi antara purposive atau snowballing sampel. Purposive itu apa? Sesuai mencari dengan tujuan ya.
Dari tujuan, kalau snowball dia muter gitu ya, muter terus menggelinding. Kita cari siapa lagi yang terkait dengan itu. Jadi misalnya nih tentang kebijakan kelitih gitu, atau kebijakan kasus kelitih itu kita bisa cari tuh apa saturation sampling atau apa siapa informan kunci yang perlu kita cari, kita himpun informasinya, lalu kita gali lagi melakukan melalui snowballing. Misalnya dinas pendidikan, kepala dinas, kepala sekolah, mantan gengnya, lalu apa lagi kira-kira? Orang tua, apa lagi? Siapa lagi? Guru gitu. Polsek yang punya datanya, nah seperti itu. Jadi kita gulung terus sampai kita dapat informasi yang cukup, datanya jenuh gitu. Jadi nanti itu berhenti di situ dengan limitasi kita sebagai peneliti. Yang kedua, elicitation problem atau elicitation apa? Berarti kan menggali ya, menggali problem. Kita pengen tahu natural setting kalau kata Creswell, atau kalau kata William Dunn itu dominan metafor. Dominan metafor itu kayak istilah-istilah atau gambaran yang ada di sana gitu. Kita bisa contohkan di pasar gitu, pasar Beringharjo itu misalnya. Kita seringkali itu sok tahu gitu kan, bahwa misalnya ada mbah-mbah terhuyun-huyun pakai apa itu bakulan keranjang gitu, kita merasa oh itu kasihan apa dan sebagainya. Tapi kalau pas kita tanya, ternyata itu adalah aktivitas dia untuk bertahan hidup. Kalau nggak kayak gitu, dia malah sakit karena nggak punya aktivitas dan sebagainya. Itu kan berarti kita harus be insider, not outsider gitu. Be insider itu maksudnya kita melihat alam pikir mereka, jangan sampai kita sok tahu kayak tadi gitu. Ini boundary estimation-nya. Jadi nanti coba kita set batasannya, di mana titik jenuhnya. Coba kita cari the completeness of set gitu ya. Jadi ini kayaknya kalau kita gali lagi, informannya kita tambah lagi, si gurunya, kepala desa dan sebagainya dalam konteks kelitih tadi misalnya, itu udah nggak nambah lagi informasinya. Berarti data itu udah mendekati jenuh. Dan nanti dalam konteks boundary estimation kita coba cari ini akar masalah atau masalah yang gentingnya itu apa gitu. Ini adalah grafik dari analisis batas. Jadi di sumbu stakeholder ini kan 1, 2, 3 itu adalah informannya, nambah terus. Tapi di atas itu sumbu kumulatif itu adalah apa itu? Informasinya ya, informasinya. Jadi pas awal-awal kan misalnya kita tanya tentang Pak Kepala Desa itu tinggi, ada informasi banyak. Kepala sekolah, guru. Tapi makin ke sini kan itu makin rendah kan informasinya. Dan kita nanti pada kesimpulan bahwa di sini itu adalah batas informasinya. Ini udah jenuh nih, nggak nambah lagi gitu. Jadi ini adalah batas dari estimasi atau batas jenuhnya. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, coba teman-teman misalnya dengan kasus-kasus yang kemarin diangkat di pertemuan sebelumnya, coba dipotret pakai analisis batas. Karena kemarin kan kita udah bahas tentang isu-isu pendidikan tuh. Nah, coba. Siapa? Mbak Jena? Sebelumnya izin menjawab, Pak. Ya. Saya Jena dengan NIM akhir 002. Untuk analisis batas ini saya mengambil contoh dari kasus kebijakan sertifikasi guru, Pak. Ya. Yang mana yang kita tahu sertifikasi guru itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui pengakuan kompetensi dan juga tunjangan profesi, Pak. Lalu sesuai dengan yang dijelaskan Bapak tadi, aktor yang terlibat dalam kasus kebijakan sertifikasi guru ini dalam perumus dan juga pengatur regulasi ada pemerintah pusat, dari Kemendikbudristek, dari tingkat daerah ada Dinas Pendidikan Daerah, lalu juga ada LPTK, BPMP, guru peserta sertifikasi, pengawas sekolah dan fasilitator, dan juga yang terakhir ada operator dan admin sistem, Pak. Oke, lalu akar masalahnya apa? Terus Setelah digali dari berbagai stakeholder itu. Untuk hasil data dan temuan dari para aktor tersebut dulu ya, Pak. Ya. Kalau dari penelitian Lestari dan Syarifuddin, saya menemukan kalau guru itu mengeluhkan beban kerja ganda, Pak. Kesulitan membagi waktu antara mengajar dan juga mengikuti PPG tadi. Terakhir, akar masalahnya berarti apa? Untuk akar masalah dan batasannya itu pada tahap
activity Pak atau pelaksanaan. Yang pertama ada beban kerja ganda guru, terus juga lemahnya supervisi dan ketimpangan hasil Oke. UKG antar wilayah. Berarti itu ya. Saya rasa biasanya dalam konteks estimasi batasnya atau akar masalahnya kita butuh 1 atau 2 masalah, karena kita tahu kebijakan itu ada limitasinya, ada batasannya. Kita mesti cari tahu ini mana yang punya multiplier effect atau berdampak ke yang lain. Misalnya tadi tuh ada peran ganda sehingga dia nggak bisa optimal dan sebagainya. Terima kasih Mbak Jena, bagus. Lanjut. Nah, kemudian metode selanjutnya tentang brainstorming. Apa kira-kira? Brainstorming tentang apa? Kalau dari katanya tentang penggalian ide ya, menghasilkan ide. Jadi kalau kita lihat gambar ini kan ada macam-macam tuh, ada coba kita munculkan problemnya, solusinya, kolaborasi dan analisis. Jadi pada prinsipnya brainstorming adalah generating idea, goals and strategy based on problemnya, apa masalahnya, coba kita kembangin, coba kita diskusikan dengan aktor-aktor yang terkait di situ gitu. Misalnya kebijakan tadi, kelitih tadi misalnya, kira-kira apa yang menyebabkan kelitih itu tetap ada gitu, atau yang lain gitu. Jadi ini prosedurnya. Jadi coba kita identifikasi dulu problem-problemnya dengan stakeholder atau aktor-aktor yang berkaitan langsung, lalu coba didiskusikan, lalu muncul problem-problemnya, masalahnya, lalu ide-ide solusinya apa. Kemudian, nah ini skenario-nya sebenarnya lebih fleksibel. William Dunn dalam konteks ini berusaha untuk memberikan guidance atau batasan agar kita tuh nggak terlalu bebas gitu. Jadi ada patokan-patokan untuk melakukan diskusi gitu, FGD. Misalnya dengan operating analytical dan freeform. Gitu. Operation analytical itu jadi berdasarkan hal yang kontroversi, berdasarkan hal yang masalah gitu. Misalnya yang hari-hari ini viral itu kan tentang masuk jam 6 pagi itu di mana tuh? Di Bandung ya. Nah itu ini gimana, jadi kita perlu diskusikan kenapa ini jadi kontroversi, ada banyak pro kontra dan sebagainya. Lalu freeform itu maksudnya kita coba untuk mengevaluasi program secara reguler, misalnya tahunan gitu. Di zonasi itu apa setahun ini gitu. Karena kalau kita lihat zonasi itu kan berubah terus toh aturannya. Dulu tuh 70% radius, 50% sekarang domisili dan sebagainya. Lalu untuk keterbatasannya, karena dia agak bebas, jadi seringkali tidak pakem atau tidak detail tentang batas-batasnya. Jadi cuma berdasarkan konsensus, berdasarkan pendapat mereka, tapi nggak ada kriteria yang jelas gitu. Coba berdasarkan studi kasus yang kemarin dari pertemuan sebelumnya tentang isu pendidikan, coba ada yang bisa menyampaikan mungkin bagaimana brainstorming untuk sebuah kasus. Silakan Mas Hidam. Oke, izin perkenalkan Pak, saya Javasun Hidam dengan NIM akhir 13, izin menyampaikan studi kasus terkait materi yang kemarin sudah dibahas Pak Amri. Saya mengambil studi kasus terkait aksesibilitas untuk teman-teman yang inklusi gitu Pak. Mungkin disalahartikan inklusi itu hanya untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, padahal mereka juga yang memiliki kekurangan dalam ekonomi, kemudian status dan lain-lain. Pada dasarnya brainstorming ini dimulai dari aktor yang paling atas, tentunya pemerintah gitu. Akhirnya dengan masalah itu, aksesibilitas terhadap anak-anak yang kurang, memunculkan pembuatan kurikulum terkait untuk anak-anak yang inklusi gitu. Oke, dari situ apa kira-kira problem yang penting atau genting? Yang genting aksesibilitas Bapak. Oke, aksesibilitas. Ya, terima kasih Mas Hidam. Nah itu misalnya contohnya seperti itu. Jadi kita bisa selalu mengcapture melalui brainstorming ataupun analisis batas yang tadi. Kemudian ini adalah hasil riset dari tim kami di Prodi Kebijakan Pendidikan bersama Prof. Irin dan teman-teman, termasuk saya di dalamnya. Ini kita coba untuk menganalisis tentang pasca COVID gitu.
Jadi pasca COVID kita coba buat ada 3 artikel secara kontinu dari 2022, 2023, 2024 tentang bagaimana pertama itu kan pasca COVID ada macam-macam problem tuh, apa aja tuh? Pembelajaran daringnya. Ya, pembelajaran daring di COVID masalahnya apa? Misalnya lost learning gitu. Terus apa lagi? Jaringan. Terus misalnya sarana prasarana, terus beban berlebih dan sebagainya. Coba kami himpun dalam analisis tren itu di Twitter, keluhan-keluhan apa yang muncul. Kemudian coba kami himpun melalui brainstorming, melalui artikel kedua kami, Development of Adaptive MOC. Jadi kami coba kasih ide bahwa ini ternyata kalau dengan cara seperti kemarin, itu tuh karena guru coba online-kan yang offline gitu kan. Jadinya bebannya terlalu banyak dan sebagainya. Padahal itu harus punya platform atau pendekatan yang beda. Misalnya MOC, Massive Online Course gitu. Jadi kita harus bikin semacam BISMAT kalau di UNY, LSM yang adaptif. Makanya kami coba berdasarkan brainstorming, kita ternyata dia harus adaptif sesuai dengan pengetahuan guru, murid dan sebagainya. Kemudian kami kembangkan pada akhirnya desain itu menjadi konkret, sekarang sudah masuk prototipe gitu. Nanti ini saya berikan teman-teman artikel untuk bahan review. Minggu depan ini akan kita lakukan hasil reviewnya bagaimana untuk warming up lagi untuk flashback apa yang telah kita pelajari di minggu ini. Ini bentuk-bentuk dari pembelajarannya coba kita kembangkan. Nanti teman-teman juga bisa akses itu sebagai bahan ajar kita tambahan tentang analisis pembelajaran daring. Saya rasa itu. Sebelum ditutup, mohon ada 1-2 yang melakukan refleksi atau menyimpulkan apa yang kita dapat pada siang hari ini. Silakan, Mas Murtoko, yang sudah maem. Mungkin sepaham saya terkait materi yang sudah disampaikan Bapak pada kesempatan kali ini itu bahwa analisis batas sendiri itu merupakan suatu proses gitu ya untuk mengidentifikasi batasan atau keterbatasan suatu alternatif kebijakan gitu ya. Jadi bisa menggali terkait batasan-batasan apa, terkait tadi yang sudah disampaikan Mbak Gina tadi juga terkait batasan di activity dan juga sebagainya gitu. Ya, terima kasih Mas Murtoko. Saya rasa tepat pada prinsipnya bahwa metode ini atau kata William Dan itu multiple research method itu mesti dilakukan karena kita harus memastikan jangan sampai kebijakan itu berbasis insting tapi berbasis data, evidence based policy. Saya rasa itu nanti saya sampaikan artikelnya untuk review dan besok kita coba kaji. Saya rasa cukup untuk siang hari ini. Mari kita cukupkan dengan doa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jangan lupa presensi untuk validasi dan selamat siang. Selamat siang.